warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sekina ingin menjelaskan materi bab 2, 4, dan 6. Baik, terlebih dahulu saya akan menjelaskan materi bab 2 tentang akuntansi manajemen sektor publik. Akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi dan pengendalian organisasi terbagi dua. Yang pertama itu akuntansi sebagai alat perencanaan organisasi. Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategik, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Yang kedua, akuntansi sebagai alat pengendali organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendali yang efektif. Proses perencanaan dan pengendalian manajemen sektor publik. Perencanaan dan pengendalian pada dasarnya merupakan dua sisi mata uang yang sama, sehingga keduanya harus dipertimbangkan secara bersama-sama. Jones dan von Lebury membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yang pertama, perencanaan tujuan dan sasaran dasar. Kedua, perencanaan operasional. 3, penganggaran. 4, pengendalian dan pengukuran. Kelima, pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen sektor publik. Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi. Peran akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, penganggaran, penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan, dan penilaian kinerja. Materi keempat, penganggaran sektor publik. Konsep anggaran sektor publik. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode tertentu, yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk menyiapkan anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Penganggaran pada sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategik selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari perumusan dan perencanaan strategi yang dibuat. Aspek-aspek yang harus dicakup dalam anggaran sektor publik yaitu aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas. Pengertian anggaran sektor publik. Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk perencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam bentuk yang sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Secara singkat, anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan: pertama, berapa biaya-biaya atas rencana yang telah dibuat. Yang kedua, berapa banyak dan bagaimana cara memperoleh uang untuk mendapatkan rencana-rencana tersebut. Fungsi anggaran sektor publik. Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama. Yang pertama, anggaran sebagai alat perencanaan. Anggaran sebagai alat perencanaan dapat digunakan untuk merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi, misi, dan sasaran yang telah ditetapkan.
Kedua, merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaan. Tiga, mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun. Empat, menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi. Yang kedua, anggaran sebagai alat pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang pertama, membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan. Kedua, menghitung selisih anggaran. Ketiga, menemukan penyebab yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang keempat, merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal digunakan untuk alat menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. 4. Anggaran sebagai alat politik. Anggaran dapat digunakan untuk memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. 5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi. Setiap unit kerja pemerintah terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja di dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang keenam, anggaran sebagai alat penilaian kerja. Anggaran merupakan wujud komitmen dari publik holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan pelaksanaan efisiensi anggaran. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian kinerja. Yang ketujuh, anggaran sebagai alat motivasi. Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajemen dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik. Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet. Proses penyusunan anggaran sektor publik. APBD atau APBN yang dipresentasikan setiap akhir tahun di hadapan DPRD atau DPR memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang program yang direncanakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan dari mana program tersebut dibiayai. Proses penyusunan anggaran mempunyai 4 tujuan, yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah, membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan, memungkinkan pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja, meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPRD atau DPR dan masyarakat luas. Faktor-faktor dominan yang terdapat dalam proses penganggaran adalah tujuan dan target yang hendak dicapai, ketersediaan sumber daya, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan atau target, faktor lain yang mempengaruhi anggaran, seperti munculnya peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial politik, bencana alam, dan sebagainya. Prinsip-prinsip pokok dalam siklus anggaran. Pokok-pokok prinsip siklus anggaran
harus diketahui oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran tersebut ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan anggaran. Kedua, tahap ratifikasi. 3, tahap implementasi. 4, tahap pelaporan dan evaluasi. Di bab 6, laporan keuangan sektor publik. Yang pertama, teori akuntansi sektor publik. Teori akuntansi memiliki kaitan yang erat dengan akuntansi, terutama pelaporan keuangan pada pihak eksternal. Teori akuntansi sektor publik sendiri sebenarnya masih dipertanyakan apakah memang ada teori akuntansi sektor publik. Sektor swasta yang perkembangan akuntansinya lebih pesat saja oleh beberapa ilmuwan masih dipertanyakan apakah sampai saat ini benar-benar memiliki teori akuntansi yang mapan. Suatu teori perlu didukung oleh berbagai riset yang di dalamnya terdapat hipotesa yang diuji kebenarannya. Teori memiliki 3 karakteristik dasar, yaitu yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Pada dasarnya, terdapat 3 tujuan mempelajari teori akuntansi, yaitu untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi yang saat ini dilakukan, dan memperbaiki praktik akuntansi di masa datang. Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala yang dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut yang pertama, objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder organisasi. Seringkali terjadi masalah objektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan stakeholder. Yang kedua, konsistensi. Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Yang ketiga, daya banding. Laporan keuangan sektor publik hendaknya dapat diperbandingkan antar periode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Yang keempat, tepat waktu. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik, serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. Yang kelima, ekonomis dalam penyajian laporan. Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan, semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Yang keenam, materialistis. Suatu informasi dianggap material bila mempengaruhi keputusan, atau jika informasi tersebut dihilangkan
akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Yang kedua, laporan keuangan sektor publik. Selaras dengan PP 105 dan Kepemendagri nomor 29 tahun 2002 dan dari hasil penelitian bersama antara IAI, Kompartemen Akuntan Sektor Publik, serta berbaris pada IPSAS atau International Public Sector Accounting Standard. Dihasilkan beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama, laporan keuangan yang dihasilkan adalah laporan keuangan akrual. Yang kedua, laporan keuangan yang dihasilkan sebagai berikut: neraca, laporan arus kas, laporan surplus dan defisit, dan perhitungan anggaran. Siklus akuntansi sektor publik. Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan. Dalam akuntansi sektor publik, siklus akuntansi meliputi hal-hal yang terkait diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, transaksi. Kedua, bukti transaksi. Ketiga, neraca awal. Keempat, jurnal. 5, buku besar. 6, buku besar pembantu. Yang ketujuh, buku besar pembantu kas. Yang kedelapan, daftar saldo. Yang kesembilan, kertas kerja. 10, jurnal penyesuaian. 11, jurnal eliminasi. Yang ke-12, laporan keuangan. Yang ke-13, jurnal penutup. Selanjutnya, bentuk-bentuk laporan keuangan organisasi sektor publik. Pada dasarnya, format laporan keuangan dan nomor rekening perlu dilakukan penyeragaman dan toleransi pengakuan, serta pengakuan transaksi juga perlu distandarisasi dan selebihnya dilakukan variasi sebelumnya. Kode rekening. Alternatif kode rekening bisa diambil dari berbagai sumber, sepertinya System of National Accounts maupun Kepmendagri nomor 29 tahun 2002. Format laporan keuangan. Bentuk-bentuk laporan keuangan pada organisasi sektor publik diantaranya nota perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan kinerja keuangan, laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir laporan posisi keuangan. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.